Demonstrasi besar-besaran melanda Bangladesh sejak Selasa 16 Juli 2024. Para mahasiswa turun memenuhi jalan-jalan di Bangladesh. Demonstrasi yang diwarnai kericuan ini memakan korban hingga lebih dari 30 orang. Apa yang sebenarnya terjadi di Bangladesh? Semua berawal karena keputusan pengadilan tinggi pada awal Juli 2024 yang memerintahkan pemulihan kuota untuk pekerjaan di bidang pemerintah atau lebih mudahnya seperti pegawai negeri sipil di Indonesia. Nah, sistem kuota ini yang menjadi permasalahan. Sebabnya berdasarkan aturan baru 30% pekerjaan pemerintahan kini diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang pembebasan melawan Pakistan pada 1971. Di Bangladesh, kelompok ini dikenal sebagai pejuang kebebasan, termasuk anak dan cucu dari para pejuang tersebut. Nah, aturan soal kuota 30% inilah yang diprotes oleh para mahasiswa. Mereka menuntut sistem kuota ini dikembalikan seperti aturan sebelumnya, yakni kuota di sektor pemerintahan berdasarkan prestasi yang mereka anggap lebih adil. Seorang mahasiswa, Lamia Rahman Supti, membeberkan alasan mahasiswa di Bangladesh banyak yang mengincar posisi di pemerintahan. Alasannya karena pekerjaan di pemerintahan dianggap lebih stabil serta memiliki jaminan sosial yang baik. Menurut data pemerintah pada tahun 2023, dari pihak pemerintah Bangladesh membuka 3.000 lowongan pekerjaan yang dapat menampung hingga 340.000 lulusan. Supti menyebut, sistem baru ini diskriminatif dan harus direformasi untuk memprioritaskan sistem berbasis prestasi. Ia berpendapat, jika pun ada kuota, maka maksimal yang bisa diberikan hanyalah 5%. Kuota bagi para pejuang kemerdekaan Bangladesh ini juga dianggap menguntungkan pendukung Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Sebab partainya Liga Awami merupakan motor utama yang memimpin gerakan kemerdekaan. Selain menurunkan kuota bagi para pejuang, mahasiswa juga menuntut kuota yang lebih banyak bagi perempuan, etnis minoritas, serta para penyandang disabilitas. Sebelum bahas lebih lanjut, perlu dipahami mahasiswa turun ke jalan mendapat perlawanan tidak hanya dari polisi, tapi juga mendapat perlawanan dari sesama mahasiswa yang masuk dalam Liga Katra Bangladesh. Adapun Liga Katra Bangladesh ini merupakan kelompok sayap mahasiswa partai berkuasa Liga Awami yang juga partai pendukung Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Demonstrasi berlangsung dengan panas. Lalu lintas di Dhaka, ibu kota Bangladesh yang biasanya hiruk-pikuk tiba-tiba berubah lengang. Transportasi umum juga tersendat dan tak beroperasi sebagaimana mestinya. Demonstrasi berubah ricuh ketika mahasiswa anti kuota terlibat bentrok dengan polisi dan pendukung Liga Awami. Kericuan ini seperti diceritakan oleh seorang mahasiswa peserta unjuk rasa yang menolak disebutkan namanya. সাধারণ শিক্ষার্থীকে গায়ে কেন এটা মারা হবে, কেন টিয়ারশেল মারা হবে, কেন ইটপাটকেল মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। Tak hanya gas air mata, koordinator gerakan mahasiswa anti diskriminasi Sarjis Alam menceritakan, polisi juga menyerang mereka dengan granat kecut dan bahan peledak rakitan. আমরা তো জানাজা শেষ করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, ক্যাম্পাস থেকে আমরা বের হয়ে যাবো না, তারা পিছন থেকে ককটেল মেরেছে, সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছে, টিয়ারশেল মেরেছে। এগুলোর কারণ কি? মানে তারা প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করতে চায় তাহলে কিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকবে? Kericuan yang terjadi memakan korban jiwa. Pada Selasa, 3 orang tewas di kota Chattogram, 2 orang di Dhaka, dan 1 orang di distrik utara Rangpur. Total hingga Kamis 18 Juli 2024, 30 orang telah kehilangan nyawa akibat bentrokan yang terjadi antara mahasiswa, polisi, dan aktivis partai berkuasa. Dari pihak berwenang Bangladesh telah memerintahkan sekolah, universitas, dan pesantren di seluruh negeri untuk tutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Unit paramiliter juga telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban di beberapa kota. Selain itu,
layanan internet seluler juga telah ditangguhkan. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada Rabu 17 Juli 2024 malam mengecam aksi kekerasan tersebut. Namun pidatonya malah makin menyulut amarah para demonstran. Sebab Hasina secara tak langsung menyebut mereka sebagai Razakars, sebuah istilah yang merujuk pada pengkhianat Bangladesh dalam Perang Kemerdekaan 1971. Sekarang mahasiswa di Bangladesh tinggal punya satu harapan terakhir di Mahkamah Agung. Sebenarnya di minggu sebelum demonstrasi, Mahkamah Agung sudah menghentikan sementara keputusan soal kuota ini. Tetapi para pengunjuk rasa telah berjanji untuk melanjutkan aksi sampai pemerintah menghapus aturan kuota ini untuk selamanya. Hasina juga berjanji bahwa Mahkamah Agung Bangladesh akan mengeluarkan keputusan baru soal sistem kuota pada bulan Agustus 2024. Keputusan ini disebut akan memberi keadilan bagi para mahasiswa. Sejumlah pihak berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai sehingga kerusuhan tidak terjadi kembali.